Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi ekonomi pembangunan tentang teori dualistik, teori Myrdal mengenai dampak balik, dan teori Faranis. Langsung saja. Yang pertama, di sini ada teori dualistik, yang mana merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya ada 4 unsur pokok konsep dualisme. Yang pertama, ada derajat superioritas atau inferioritas. Yang kedua, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior. Selanjutnya yang ketiga, dua keadaan yang berbeda di mana sebagian bersifat superior dan lainnya bersifat inferior. Yang keempat, ada kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Selanjutnya ada kritik dari Boyke. Ada 5. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Yang kedua, dualisme bukan khas ekonomi terbelakang. Yang ketiga, mobilitas penduduk. Yang keempat, buruh tidak lepas terorganisasi. Yang kelima, tidak diterapkan pada masyarakat barat. Di sini ada juga penjelasan dari Boyke tentang teori dualistik. Teori dualistik masyarakat dari J.H. Boyke, yang mana merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang, yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, teori Myrdal mengenai dampak balik. Myrdal dalam Jingan mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Ada juga menurut Gunnar Myrdal, teori jika dilakukan pembangunan ekonomi dalam suatu negara akan muncul 2 faktor. Yang pertama, memperburuk keadaan ekonomi bagi daerah miskin yang disebut dengan backwash effect. Yang kedua, mendorong daerah miskin menjadi lebih maju disebut dengan spread effect atau trickle down effect. Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi, dan seterusnya. Selanjutnya ada teori Faranis. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu negara yang kelebihan buruh dan perekonomiannya miskin, sumber daya sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian di tengah pengangguran yang hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada asumsi yang digunakan dalam teori Faranis. Ada 6 asumsi. Yang pertama, output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja. Yang kedua, ekonomi 2 muka. Yang ketiga, di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal kecuali reklamasi. Yang keempat, kegiatan pertanian ditandai dengan hasil. Yang kelima, penawaran tanah bersifat tetap. Yang keenam, produktivitas marginal buruh 0. Terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang teori dualistik, teori Myrdal mengenai dampak balik, dan teori Faranis.